Tuhan, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus sebagai kekasih hati jiwa kami. Kami bersyukur oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Oleh karena kasih-Mu yang sempurna, Engkau telah menebus kehidupan kami dari lubang kubur dan memahkotai kami dengan kasih setia-Mu dan rahmat, sehingga kehidupan kami menjadi baru. Pada waktu kami percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Raja, sebagai Allah yang hidup, maka firman-Mu yang memampukan kehidupan kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami sebagai tebusan-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, kami mau berjalan hidup bersama denganmu lewat kebenaran firman-Mu, melalui tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah hidup yang berkualitas. Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan kita yang biasa-biasa saja. Tuhan memberikan kehidupan yang luar biasa atas kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan setiap orang percaya, sungguh berlimpah-limpah atas kehidupan kita. Oleh karena kasih Tuhan yang sempurna itu, Tuhan mampu mengubahkan kita dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dan Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita dari orang-orang yang tidak berguna menjadi kehidupan yang berkualitas dan menjadi berkat kepada sesama. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membalas kebaikan Tuhan Yesus, kita harus mewartakan Tuhan senantiasa lewat kebaikannya, lewat kasih-Nya, lewat anugerah-Nya. Apa saja yang harus kita lakukan agar hidup kita berkualitas dan dapat mewartakan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang berkualitas? Maka di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat 16, diberitahukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk menjadi kehidupan seseorang yang berkualitas, maka ada 3 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama, hidup yang sesuai dengan panggilan. Hidup yang sesuai dengan panggilan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11-12 berkata demikian. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pasal keempat ayat 11-12 memberitahukan kepada setiap kita untuk memperlengkapi penata layanan. Maka Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang berkualitas adalah hidup yang sesuai panggilan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita dengan minat yang berbeda-beda. Itu yang perlu kita sadari. Tuhan menciptakan setiap kita dengan talenta yang berbeda-beda pula. Dan Tuhan juga memberikan panggilan kepada setiap kita yang berbeda-beda. Nah, pada waktu saudara dan saya hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai minat yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan sesuai panggilan Tuhan atas kehidupan kita,
maka dengan panggilan yang berbeda-beda kita dapat menghidupi panggilan itu. Pada waktu saudara dasar menghidupi panggilan itu, maka saudara hidup yang sesuai dengan panggilan. Saling melengkapi dalam satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Melalui panggilan yang berbeda-beda, saudara dan saya bisa mewartakan Tuhan, menjadi saksi sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ada yang dipanggil sebagai dokter, ada yang dipanggil sebagai pengusaha, ada yang dipanggil sebagai apapun panggilan Tuhan untuk mewartakan kebaikan daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memiliki kehidupan yang berkualitas, maka yang kedua, hidup yang makin dewasa. Di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 13-14. Demikian bunyi firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Di dalam Efesus pasal yang ke-14, pasal yang keempat, ayat 13-14 tadi, supaya saudara dan saya hidup yang semakin dewasa. Hidup yang semakin dewasa, Tuhan menginginkan agar hidup saudara dan saya semakin berkualitas di dalam Kristus. Lalu bagaimana caranya supaya saudara dan saya hidup semakin dewasa dan hidup semakin berkualitas? Caranya adalah dengan cara kita bertumbuh dewasa di dalam kerohanian. Pada waktu saudara dan saya bertumbuh dewasa di dalam kerohanian, maka saudara dan saya menjadi orang yang makin dewasa dalam kehidupannya. Dewasa dalam kerohanian, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak. Ciri seorang yang semakin dewasa rohani dapat dilihat dari kehidupannya yang semakin taat kepada Tuhan. Pada waktu saudara dan saya semakin dewasa rohani kita semakin taat kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, dan kita taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang dapat kita lakukan supaya saudara dan saya mengalami pertumbuhan, tumbuh menjadi dewasa secara rohani. Misalnya pada waktu saudara bersekutu lewat saat teduh, berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan mesbah keluarga. Selalu membaca Alkitab, membaca buku-buku rohani. Itu yang membuat saudara dan saya akan semakin dewasa. Yang ketiga, untuk memiliki kehidupan yang berkualitas. Yang ketiga, hidup yang berpegang kepada kebenaran. Perhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar
pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara dikasih oleh Tuhan, untuk memiliki kehidupan yang berkualitas, maka yang ketiga, saudara dan saya harus hidup berpegang kepada kebenaran. Kenapa saudara dan saya harus hidup berpegang kepada kebenaran? Hidup kita juga dapat semakin berkualitas jika saudara dan saya memiliki kehidupan yang senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran. Ingatlah bahwa kita adalah surat yang terbuka bagi Kristus. Jadi kehidupan kita tidak lagi menjadi batu sandungan, melainkan harus jadi berkat bagi banyak orang. Hal itu bisa kita capai jika saudara dan saya senantiasa hidup berpegang kepada kebenaran firman Allah. Pada waktu saudara dan saya bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka anugerah daripada Tuhan memberikan kehidupan saudara dan saya yang berkualitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang berkualitas? Ada 3 poin yang perlu kita pegang. Yang pertama, hidup yang sesuai dengan panggilan. Yang kedua, hidup yang semakin dewasa. Yang ketiga, hidup yang berpegang pada kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan atas kehidupan kita. Dan kebenaran itu yang menuntun kehidupan kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlukan kasih-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Untuk memiliki kehidupan yang berkualitas, bila kita hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan, dan kita hidup yang semakin dewasa, dan kita hidup senantiasa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Salam sehat, salam sehati, tetap semangat, miliki hidup yang berkualitas. Haleluya.